Kembali lagi bersama dengan Ibu di pertemuan kita yang kedua pada mata pelajaran algoritma. Semoga Anda semua masih bersemangat ya untuk mempelajari ini. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu ada variabel, konstanta, value, dan instruksi input output yang akan kita gunakan nanti pada pemrograman bahasa C. Nah, yang pertama kita harus dulu mengenai variabel. Variabel adalah penanda identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Nah, di sini variabel itu bisa dalam bentuk kata atau istilah yang unik menurut Ananda sekalian. Misalnya, kalau kita membuat program untuk luas, kita akan membutuhkan variabel yang menampung panjang, lebar, dan luas itu sendiri. Nah, misalnya untuk menampung nilai panjang, kita beri kode uniknya P. Kemudian kita buat variabel untuk menampung lebar adalah L kecil. Kemudian untuk menampung nilai luas kita berikan dengan tanda L besar. Nah, itu dikatakan sebagai variabel. Artinya P, L kecil, dan L besar itu akan menjadi tempat penyimpanan nilai atau value dari inputan atau keluaran yang akan kita proses dalam program. Nah, selanjutnya kita lanjut ke aturan penamaan variabel. Untuk bisa menulis variabel, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama itu adalah huruf, angka, dan karakter underscore atau garis bawah. Jadi penulisan variabel hanya bisa ditulis dengan huruf, angka, atau karakter. Nah, tidak boleh pakai spasi. Spasinya bisa kita ganti dengan underscore. Kemudian dia tidak boleh sama namanya dengan keyword. Keyword itu apa lagi, Bu? Nah, keyword itu adalah key atau kata kunci yang sudah menjadi default di pemrograman C. Misalnya ada array, ada string. Nah, yang seperti itu tidak boleh digunakan. String digunakan untuk tipe data yang akan menyimpan teks misalnya. Jadi dia sudah dikenal oleh program C. Jadi tidak boleh digunakan lagi sebagai variabel. Makanya kalau kita bikin variabel itu adalah sesuatu yang unik dengan bahasa kita sendiri. Misalnya kalau panjang ya tulis panjang atau P atau PJG. Nah, yang seperti itu tidak tergolong kepada keyword. Kemudian tidak boleh terlalu panjang karena kita akan sulit nanti untuk mengulang memanggilnya kembali. Sebenarnya tujuannya itu sih, tapi di sini juga dibatasi maksimal 31 karakter. Tidak boleh dari itu ya. Kemudian satu lagi yang tidak tertulis di sini adalah kita harus menulis variabel dengan huruf kecil, kecuali nanti konstanta. Nah, sekarang untuk variabel huruf kecil semua, boleh pakai angka, tapi tidak boleh pakai spasi, dan jangan sama tulisannya dengan keyword yang sudah dikenal pada pemrograman bahasa C. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas mengenai konstanta sebentar. Nah, konstanta, apa itu konstanta? Itu identifier yang terkait nilai. Terkait nilai tidak bisanya diubah oleh program selama pelaksanaannya, meskipun dalam beberapa kasus ini dapat dielakkan. Nah, konstanta ini sama seperti yang telah pernah kita bahas sebelumnya. Itu adalah misalnya kalau untuk menghitung luas lingkaran, maka kita butuh pi. Yang namanya pi itu bisa dikatakan sebagai konstanta karena nilainya tetap dan tidak akan berubah selama program berjalan. Nah, karena nilai pi juga telah ditentukan pada dunia nyata gitu ya. Jadi ketika program dijalankan, nilai pi hanya bisa dipanggil tapi tidak bisa diganti. Nah, apa yang bisa diganti? Misalnya
kita menghitung luas lingkaran. Maka ketika luas jari-jari, ketika ukuran jari-jari kita ganti, maka nilai luas juga akan berganti atau berubah. Nah, hal yang seperti itulah yang tidak bisa dilakukan untuk konstanta. Konstanta adalah nilai identifier yang tetap. Jadi ketika sudah kita tentukan nilainya 1, maka untuk proses berikutnya program hanya bisa memanggil dan tidak bisa mengubah nilai konstanta tersebut. Nah, lanjutkan. Selanjutnya adalah ini keyword konstanta. Jadi untuk menandai bahwa itu adalah konstanta atau untuk memperkenalkan kepada program C bahwa itu adalah konstanta, maka kita berikan keyword define atau const. Salah satunya saja. Jika sudah di define maka tidak perlu pakai const lagi. Jika tidak pakai define berarti kita gunakan const gitu ya. Di sini kita cukup menggunakan salah satunya saja. Nanti di define ini misalnya kalau kita akan menulis P, maka tulis pagar define P. Nah, konstanta agar berbeda dengan variabel kita tulis dengan huruf besar semua. Jadi kalau misalnya P kita tulis PHI-nya huruf besar. Nah, kemudian masukkan nilainya di situ berapa nilai P. Nah, sehingga nilai P itu tidak akan bisa berubah lagi selama program dikerjakan. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan dengan value. Nah, apa itu value? Value adalah suatu perhitungan adalah suatu urutan operasi yang diberlakukan untuk suatu nilai untuk menghasilkan suatu nilai. Jadi value itu adalah nilai. Nanti berapa nilai yang akan kita masukkan itu merupakan value. Value itu juga bisa di return, misalnya sudah ada satu proses kemudian kita kembalikan ke dalam variabel, itu namanya return value ya. Selanjutnya instruksi input dan output. Nah, ada 3 bagian yang bisa kita lakukan untuk instruksi input dan output. Yang pertama ada expression statement, yaitu suatu ekspresi yang diikuti dengan titik koma. Nah, setiap kita menulis biasanya itu dikatakan sebagai statement jika dia diakhiri dengan titik koma. Jadi kita bisa saja menerima atau membuat program baris pernyataan sebagai input atau output, kemudian kita akhiri dengan titik koma. Misalnya print F buka kurung, kemudian pakai kutip, kemudian tulis mari belajar, kutip lagi, tutup kurung, titik koma, maka itu dinamakan sebagai statement untuk output. Nah, perintahnya adalah untuk menampilkan mari belajar di halaman output nantinya. Kemudian yang kedua adalah control statement, yaitu 2 atau lebih statement yang mengendalikan langkah-langkah program. Berarti di sini kita membuat sesuatu statement yang mengendalikan langkah-langkah program. Kemudian compound statement, yaitu 2 atau lebih statement yang dikelompokkan menjadi 1. Nah, kita lanjut. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini mengenai variabel, value, konstanta, dan ekspresi input dan output. Untuk bisa lebih jelas lagi, Ibu sarankan kepada Ananda untuk mencobakan lembar kerja 2, yang di sana kita akan mengubah dari algoritma flowchart menjadi bahasa pemrograman C, sehingga nanti di kegiatan ketiga kita hanya tinggal mengkopikan source code yang sudah kita buat tadi ke program dev C++-nya ya. Di sini berdasarkan LKPD dan nantinya Ananda coba baca modul sehingga akan bisa membuat menerjemahkannya ke dalam bahasa C. Kemudian akan menggunakan variabel, value, konstanta, dan sebagainya tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.